Untuk krupnya ini kebetulan juga bisa kita setel ya sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada umumnya untuk penggunaan krup ini menggunakan 2 krup, tapi untuk cara penggunaannya itu berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi cedera yang dialami oleh pasien. Nah, pertama untuk seorang pasien itu tentunya ada kriteria ya untuk saat akan menggunakan krup. Jadi ukuran itu harus kita sesuaikan. Coba. Nah, saat pasien menggunakan krup, usahakan posisi tangan itu dalam posisi fleksi seperti memegang seperti ini. Jadi jangan lurus seperti ini. Jadi usahakan dia bisa fleksi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jarak dari aksila pasien ke pangkalan krup paling atas ini itu minimal 2-3 jari. Nah, kita lihat. Nah, ini kan lebih ya. Nah, berarti ini harus kita naikkan lagi. Jadi untuk mengubah ukuran itu di nah, idealnya seperti ini ya untuk posisi penggunaan krupnya. Nah, kita sesuaikan juga yang satunya. Oke. Kemudian posisinya itu di bagian samping agak ke depan. Seperti itu ya untuk posisi saat awal menggunakan krup ini. Oke, sekarang kita kembali ke prosedur ya. Nah, seperti biasa kita tetap harus komunikasi ke pasien. Sampaikan, selamat pagi, Bapak masih ingat dengan saya? Oke, ya. Jadi saya Perawat Yarwin. Hari ini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Oke. Baik Pak, jadi untuk selanjutnya di sini tadi kan Bapak sudah kita bantu untuk bangun ya Pak. Nah sekarang kita bantu untuk berjalan menggunakan dengan krup. Karena Bapak kan ada cedera, misalkan pasiennya post op ya, pada salah satu kakinya misalkan pada tibia terjadi fraktur misalkan. Jadi Bapak karena ada patah pada tulang habis operasi, jadi Bapak untuk sementara berjalannya masih dibantu dengan tongkat yang ini ya Pak ya. Nah, tapi untuk menggunakan tongkat ini itu ada cara penggunaannya. Jadi saya akan jelaskan ke Bapak bagaimana menggunakan tongkat ini ya Pak ya dengan benar. Iya Pak. Baik. Nah, waktunya nanti kurang lebih 10-15 menit Pak. Apakah setuju? Setuju. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita siapkan alatnya termasuk tongkatnya dan semua. Kemudian kita siapkan juga pasiennya. Nah, pertama tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara mengukur untuk krupnya. Kemudian setelah itu posisinya. Nah, sekarang pasiennya menghadap ke sana lurus. Oke. Nah, yang pertama itu ada apa namanya? PowerPoint ya. Oke, yang pertama ada PowerPoint Get ya. Jadi situ kita bisa baca. Nah, jadi untuk perubahan 4 titik atau cara berjalan 4 titik memberikan kestabilan pada pasien tetapi memerlukan penahanan beban berat badan pada kedua tungkai. Jadi untuk PowerPoint Get ini adalah melatih pasien berjalan dengan menggunakan 4 titik. 4 titik berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kakinya 2 dan juga krupnya ada 2. Oke, tapi kalau untuk 4 titik ini adalah biasanya kalau untuk fraktur itu enggak, tapi mungkin ada cedera ringan atau ada luka bakar mungkin pada daerah ekstremitas pasien sehingga dia tetap bisa menggunakan 4 titik. Jadi tumpuannya kekuatannya itu sama untuk kaki kiri dan juga kaki kanan pasien. Nah, selanjutnya pasien berdiri tegak, muka menghadap ke depan dalam posisi tumpuan kaki atau tripod position ya. Oke, kemudian pasien menempatkan ujung krup 15 cm ke depan dan 15 cm
ke samping masing-masing. Nah, posisinya seperti ini ya. Dia agak di samping dan di depan. Oke. Seperti itu ya untuk posisinya. Kemudian posisikan pegangan krup dengan siku fleksi pada sudut 20 sampai 25 derajat. Jadi usahakan ini tetap fleksi ya. Kayak kurang naik ya. Oke, berarti ini kan masih kurang ya. Ini harus kita setel lagi untuk ukurannya. Gini. Ya, Pak. Oke. Oke, seperti ini ya untuk posisinya. Oke, selanjutnya pastikan bahwa jarak antara bantalan krup dan arsila itu selebar 3 sampai 4 mm. Oke. Pasien menggerakkan krup kanan ke depan dan pasien menggerakkan kaki kiri. Oke. Jadi ketika krup kanan maju berarti disusul oleh kaki kiri. Oke. Karena ini itu tadi kekuatannya pada 4 titik. Oke. Pak, kemudian saat pasien melangkah itu tetap harus di samping pasiennya. Oke. Pak, sekarang Bapak latihan berjalan di mana nanti saat ketika krup kanan yang maju, jadi krupnya dulu yang maju, nanti disusul oleh kaki yang kiri. Nanti begitu pun sebaliknya ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik, boleh kita mulai Pak? Boleh, Pak. Oke, silakan ayo Pak. Ya. Ya, oke. Oke, jadi seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Itu untuk 4 point gap. Nah, selanjutnya adalah 3 point gap. Ya. Untuk yang 3 point ini berarti perubahan 3 titik atau cara berjalan 3 titik mengharuskan pasien untuk menahan semua beban berat badan pada satu kaki. Ya. Jadi misalkan ada satu kaki yang dia itu nggak bisa menyentuh lantai, jadi tidak bisa diberikan beban. Tadi misalkan pasien fraktur misalkan itu kan, apalagi kalau post op itu nggak boleh ya langsung diberikan beban. Nah, sehingga yang tumpuan badan itu hanya pada satu kaki, namanya 3 point gap karena hanya 3 tumpuan, yaitu pada kedua krup dan satu kaki. Nah, misalkan coba ini diangkat. Oke. Kemudian mulai pada posisi tripod bertumpu pada 3 kaki. Jadi pasien menggerakkan kedua krup dan kaki yang sakit ke depan. Kemudian pasien menggerakkan kaki yang lebih kuat ke depan. Ulangi langkah tersebut. Nah, jadi kalau untuk 3 point gap ini yang maju duluan adalah krupnya dulu. Krup dan kaki yang sakit. Nanti setelah itu disusul oleh kaki yang sehat. Oke, coba. Oke, paham ya Pak ya? Jadi nanti Pak tongkatnya dulu yang maju diikuti oleh kaki yang sakit. Kemudian setelah itu kaki Bapak yang sehat menyusul melangkah. Mengerti Pak? Oke, boleh dicoba Pak? Ya, oke, seperti itu ya. Untuk yang namanya 3 point gap. Dua-duanya maju ya. Pulang ya? Nah, itu mah banget di Indosiar juga ada. Nah, ya. Oke. Oke, dan jangan lupa ya, tetap selalu di samping pasien. Oke, selanjutnya 2 point gap. Jadi cara berjalan 2 titik memerlukan sedikitnya pembebanan berat badan sebagai pada masing-masing kaki. Jadi mulai pada tripod bertumpu pada 3 kaki, pasien menggerakkan krup kiri dan kaki kanan ke depan. Kemudian pasien menggerakkan krup kanan dan kaki kiri ke depan. Ulangi langkah tersebut, gerakan krup dan kaki mirip dengan gerakan tangan dan kaki pada saat berjalan normal. Oke. Jadi kalau yang seperti ini gerakannya dia bersamaan ya. Jadi gerakannya bersamaan. Ketika misalkan krup kanannya maju, berarti kaki kirinya juga maju dengan waktu yang bersamaan.
Kalau yang 4 point gate tadi kan karena tumpuannya di 4 kaki ya. Nah, makanya dia majunya bergantian satu-satu. Kalau ini harus berbarengan. Karena kenapa? Penekanannya adalah misalkan kedua kakinya ini mengalami kelemahan. Sehingga ketika misalkan tumpuannya hanya pada satunya itu bisa menyebabkan pasiennya cedera. Oke, paham ya Pak? Jadi ketika Bapak yang kanan maju, berarti maju bersamaan dengan kaki kirinya. Oke, silakan Pak. Ya, oke, silakan. Jadi nggak usah kembali ke posisi semula, maju aja kayak biasa aja. Gitu ya. Oke, paham? Paham ya semua ya? Oke, jadi hati-hati ya untuk yang 2 point gate ini dengan 4 point gate ini karena jangan sampai tertukar ya. Oke, sekarang swing ya atau gerakan berayun. Jadi cara yang sering kali digunakan oleh yang menggunakan bidai penahan berat badan pada tungkai kaki misalkan dengan berat badan pada kaki menyokong. Jadi pasien ini meletakkan kruk satu langkah ke depan dan kemudian mengayun ke depan atau melewati kedua kruk sementara kruk tersebut menyangga berat badan. Nah, ini gerakannya mengayunnya. Jadi kruknya dulu yang maju, kemudian kedua kakinya maju. Ya, jadi misalkan yang ketika terjadi masalah pada kakinya ya, kemudian gerakan itu mengayun. Jadi maju dulu seperti ini, kemudian kita gerakan seperti ini. Jadi gerakannya itu melewati kruk. Oke? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Ya, gitu. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya mengajarkan untuk saat menaiki tangga. Ada nggak tangganya di sini? Coba lihat di sana. Nah, jadi saat menggunakan anak tangga itu yang pertama saat naik, berarti yang maju duluan adalah kaki yang sehat. Jadi yang maju dulu adalah kaki yang sehat, baru diikuti oleh kruk dan kaki yang sakit. Coba Pak, naik dulu. Oke, nah. Masa itu ya dari tangga. Kayak gitu ya saat menaiki tangga. Jadi kaki yang sehat dulu diikuti oleh kruk. Begitupun saat turun. Kalau saat turun berarti sebaliknya. Saat turun kruknya dulu, baru diikuti oleh kaki yang sehat. Coba saat turun. Ya. Oke, saat turun berarti kruknya dulu dengan kaki yang sakit bersamaan dengan kaki yang sakit. Oke. Nah. Jadi pemain Ya, Indonesia deh. untuk penggunaan kruk saat menaiki anak tangga ataupun saat menuruni anak tangga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi pasiennya itu posisinya udah berdiri atau bagaimana? Dan kalau misalnya berdiri, apakah harus ada orang yang membantu dia memegangi dia atau Ya, jadi untuk mengukur ini posisi pasien
Kemudian yang kedua, kita lihat kondisi pasien. Kalau misalkan memang kondisi jadi ini, kalau kondisi pasiennya tidak bisa berdiri secara mandiri, itu berarti jangan lakukan latihan penggunaan kru. Tapi kalau misalkan dia masih bisa berdiri sendiri, berarti itu kan masih bisa untuk pasiennya latihan kru. Walaupun ketika berdiri ya mungkin kakinya satunya diangkat atau apa, itu masih bisa. Tapi kalau memang pasien yang mungkin merasa tenaganya kurang atau bagaimana, berarti jangan melatih untuk menggunakan seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya itu apa ya?